Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Suhaini dari SMK Negeri 44 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 44 Jakarta dalam kegiatan praktek pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebijakan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Ibu Nani gimana? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Ibu izin mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari kegiatan pelatihan guru penggerak diminta untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan Ibu. Baik. Mohon izin ya Ibu. Terima kasih atas kesediaannya Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu yang mungkin nanti bisa Ibu jawab. Selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, semuanya itu kami anggap pertama-tama SMK Negeri 44 itu adalah 0, semuanya bersih. Tetapi sebenarnya di setiap sekolah, baik itu SMK Negeri 44 Jakarta, pasti ada yang dilema etika dan juga ada juga yang kita harus membenahi, yaitu suatu etika moral yang harus ada. Yang pertama-tama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nani. Ibu Nani adalah salah satu calon guru penggerak. Dan saya di sini di SMK Negeri 44 Jakarta sebagai pimpinan, sebagai panutan, sebagai public figure ya, boleh dikatakan. Walaupun saya mengakui bahwa saya juga manusia biasa, yaitu tidak sempurna ya, Ibu Nani. Disinilah tantangan buat saya untuk memilah-milah kasus-kasus yang tentunya yang akan terjadi atau mungkin pada saat ini sudah terjadi. Jadi di sini saya selaku pimpinan dan juga selaku pengayom di SMK Negeri 44 tentunya tidak bisa ibaratnya itu adalah menyampingkan orang lain atau mengecilkan orang lain, tapi untuk membesarkan orang lain. Jadi yang sudah besar kita tetap diberikan suatu kebesaran hati, tetapi yang masih hatinya sangat kecil kita harus besarkan hati ini juga, karena itu adalah salah satu tugas kepala sekolah untuk memotivasi daripada Bapak Ibu guru tentunya, dan juga di sini tidak lepas dari dukungan yaitu tata usaha Ibu Nani ya. Tata usaha itu adalah salah satu bagian masyarakat atau keluarga daripada suatu sekolah, yaitu SMK Negeri 44 Jakarta. Mungkin sebelumnya saya menyampaikan kepada Ibu Nani mungkin secara teorikan di sini bahwa di SMK 44 itu punya suatu keluarga yang terdiri dari boleh dikatakan ada kepala sekolah, ada kepala TU, mungkin ada Bapak Ibu guru, yaitu sebagai ujung tombak daripada SMK Negeri 44 pada khususnya, dan juga tidak kalah penting yaitu staf tata usaha yang dibantu oleh masyarakat, karena itu adalah suatu komunitas yang harus bersinergi supaya SMK 44 itu
bisa mencapai visi misi yang ada. Ya, itu ya. Jadi bagaimana saya memilah-milah kasus-kasus tersebut, tentunya dari bawah. Ya, dari bawah itu maksudnya kita lihat ya orang tersebut itu bagaimana. Contohnya misalkan kita terlebih dahulu di sini untuk dilema etika. Contoh kecil itu tadi, saya melakukan pembiasaan, misalkan saya datang lebih pagi, itu berusaha ya dalam arti ikhtiar, walaupun terus terang saja saya sebagai manusia biasa tentunya punya suatu hambatan, tapi karena saya sudah diberikan suatu amanat saat ini yaitu sebagai pimpinan, kalau bisa jadi tuntunan atau ladan ya boleh dikatakan, tapi ya itu tidak lepas bahwa saya tidak sempurna dengan melakukan penyambutan ya, baik itu masyarakat yaitu siswa ya, siswa memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu guru ya, tentunya dengan memberikan suatu contoh misalkan bersalaman pagi, dan juga saya juga disitulah saya bisa memilah teman-teman Bapak Ibu guru tata usaha itu hadir rata-rata jam berapa dan lain sebagainya, itu adalah sebagai bahan evaluasi nanti apabila ada suatu rapat, dan saya juga ingin mengagendakan, misalkan ada agenda rapat 2 minggu sekali, itu adalah salah satu untuk mengevaluasi bahwa Bapak Ibu guru itu yang tadinya absennya atau misalkan ketidakhadirannya itu kurang, sekarang jadi lebih gitu, dan yang lebih tetap mempertahankan daripada kredibilitas beliau seperti itu. Dan di sini untuk membujuk apabila sih ada seseorang yang memang dalam arti kita sudah bina, kita sudah diberikan suatu contoh, tetapi orang-orang tersebut masih dalam arti belum bisa memenuhi apa boleh dikatakan seperti apa yang seperti aturan-aturan yang ada. Saya juga sebagai manusia juga tidak bisa memaksakan kepada yaitu Bapak Ibu guru dan juga kepada staf tata usaha. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru atau staf tata usaha itu adalah manusia, sumber daya manusia yang punya suatu kreativitas dan tentunya punya hati. Saya hanya berusaha memberikan contoh semaksimal mungkin, baik itu perilaku, memanfaati peraturan yang ada. Itulah saya untuk mengidentifikasikan dalam kasus-kasus yang terkait dengan etika dan moral. Siap. Karena ini memang berdasarkan hati. Ya, itu. Ya, siap Ibu. Berarti untuk mengidentifikasi masalah atau kasus yang terjadi di sekolah ini, Ibu mulai dari bawah ya Bu? Iya, betul. Dari bawah, kemudian mungkin dengan pihak-pihak terkait yang ini kita identifikasi ya Ibu. Seperti kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu. Baik. Setiap sekolah, setiap kepala sekolah tentunya punya suatu ide-ide yang diyakini bahwa kepala sekolah itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, untuk diri saya selaku pimpinan di SMK Negeri 44 Jakarta, dalam menjalankan pengambilan keputusan saya berdasarkan tim yang ada di SMK Negeri 44 Jakarta. Mungkin Ibu Nani sendiri tahu bahwa suatu tempat atau suatu lembaga itu pimpinan tidak bekerja sendiri.
tentunya punya suatu tim. Kalau di SMK Negeri 44 itu punya tim namanya tim manajemen. Tim manajemen itu ada beberapa tahap, ada lini. Lini pertama adalah tim manajemen wakil. Lini kedua adalah tim manajemen AKOM atau ketua kompetensi keahlian ya Bu. Di sini ini sangat perlu dan itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini saya berusaha untuk memotivasi, menggerakkan tim saya. Termasuk nanti yaitu tadi apabila ada suatu masalah di dalam organisasi kita yaitu SMK Negeri 44 Jakarta, tentunya kita melalui lini pertama, lini kedua, dan akhirnya nanti di lini yang paling yang di bawah sebagai ujung tombak melayani, yaitu melayani masyarakat sekolah, baik itu anak maupun orang tua, seperti itu. Jadi kami membentuk suatu tim manajemen yang bisa membackup saya untuk pendelegasian pekerjaan, seperti itu. Jadi saya untuk mengambil keputusan di sini adalah melalui tim saya dari lini pertama, lini kedua, dan berikutnya sampai terakhir untuk memecahkan memutuskan apa yang akan diambil dari kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 44 Jakarta. Jadi kita melalui tim. Ya, jadi saya tidak bekerja sendiri karena saya meyakini bahwa manusia atau pimpinan itu tidak bisa berhasil apabila hanya bekerja sendiri. Harus bisa merangkul seluruh keluarga besar atau masyarakat yang ada tentunya di tempat ini, yang cinta ini, yang tercinta ini, yaitu SMK Negeri 44 Jakarta. Dengan secara ini, kalau bahasa Jawanya itu ngewongke, ya, membesarkan, yaitu tadi tim-tim yang ada di sini, dan untuk bisa belajar. Jadi ilmunya bukan hanya di saya aja, tetapi saya mentransfer, boleh dikatakan secara tidak langsung mentransfer ilmu bagaimana memutuskan. Jangan sampai kita terlupakan menjadi orang-orang yang diktator. Ya, Ibu. Jadi untuk pengambilan keputusan ini, Ibu selalu berkoordinasi ya Bu, dengan tim-tim yang ada di sekolah. Dari lini pertama sampai lini terakhir ya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu. Baik. Setiap sekolah, setiap kepala sekolah tentunya punya suatu ide-ide yang diyakini bahwa kepala sekolah itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, untuk diri saya selaku pimpinan di SMK Negeri 44 Jakarta, dalam menjalankan pengambilan keputusan saya berdasarkan tim yang ada di SMK Negeri 44 Jakarta. Mungkin Ibu Nani sendiri tahu bahwa suatu tempat atau suatu lembaga itu pimpinan tidak bekerja sendiri. Tentunya punya suatu tim. Kalau di SMK Negeri 44 itu punya tim namanya tim manajemen. Tim manajemen itu ada beberapa tahap, ada lini. Lini pertama adalah tim manajemen wakil. Lini kedua adalah tim manajemen AKOM atau ketua kompetensi keahlian ya Bu. Di sini ini sangat perlu dan itu tidak bisa
tinggalkan. Nah, ini saya berusaha untuk memotivasi, menggerakkan tim saya. Termasuk nanti yaitu tadi apabila ada suatu masalah masalah di dalam organisasi kita yaitu SMK Negeri 44 Jakarta, tentunya kita melalui lini pertama, lini kedua, dan akhirnya nanti di lini yang paling yang di bawah sebagai ujung tombak melayani, yaitu melayani masyarakat sekolah, baik itu anak maupun orang tua, seperti itu. Jadi kami membentuk suatu tim manajemen yang bisa membackup saya untuk pendelegasian pekerjaan, seperti itu. Jadi saya untuk mengambil keputusan di sini adalah melalui tim saya dari lini pertama, lini kedua, dan berikutnya sampai lini terakhir untuk memecahkan memutuskan apa yang akan diambil dari kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 44 Jakarta. Jadi kita melalui tim. Ya, jadi saya tidak bekerja sendiri karena saya meyakini bahwa manusia atau pimpinan itu tidak bisa berhasil apabila hanya bekerja sendiri. Harus bisa merangkul seluruh keluarga besar atau masyarakat yang ada di tentunya di tempat ini, yang cinta ini, yang tercinta ini, yaitu SMK Negeri 44 Jakarta. Dengan secara ini kalau bahasa Jawanya itu ngewongke, ya, membesarkan yaitu tadi tim-tim yang ada di sini dan untuk bisa belajar. Jadi ilmunya bukan hanya di saya aja, tetapi saya mentransfer, boleh dikatakan secara tidak langsung mentransfer ilmu-ilmu bagaimana memutuskan. Jangan sampai kita terlupakan menjadi orang-orang yang diktator. Ya, Ibu. Jadi untuk pengambilan keputusan ini, Ibu selalu berkoordinasi ya, Bu, dengan tim-tim yang ada di sekolah. Ya. Dari lini pertama sampai lini terakhir ya, Bu? Ya, betul. Ya, siap. Lalu pertanyaan yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tadi? Ya, baik, terima kasih. Langkah-langkah apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan? Setelah saya mengamati, mengevaluasi, dan bahkan saya bisa melihat secara langsung kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang muncul di SMK Negeri 44, disitulah nanti saya bisa mengambil suatu keputusan dengan langkah pertama, yaitu tadi terlebih dahulu kita evaluasi masalah itu bagaimana. Setelah dievaluasi oleh saya sendiri, langsung saya koordinasikan dengan tim. Tentunya tim lini pertama dulu, yaitu tim wakil. Kalau memang nanti permasalahan itu harus kita mengaitkan dengan tim berikutnya, misalkan yaitu Kakop, atau bahkan sampai yaitu tadi ke yang ujung tombak pelayanan dari SMK Negeri 44 Jakarta itu Bapak Ibu Guru dan juga tata usaha, saya akan berkoordinasi bersama-sama. Tapi kita bertahap, mulai dari lini pertama, lini kedua, dan nanti kita bergabung menjadi kekuatan, ya, boleh dikatakan kekuatan positif untuk SMK Negeri 44 Jakarta. Jadi sini langkahnya atau prosedurnya, saya yaitu mengevaluasi terlebih dahulu sesuai dengan pengamatan saya, dan yang kedua saya koordinasi dengan lini kedua kita koordinasi dengan lini ketiga, setelah itu untuk semuanya dan bisa untuk mengambil suatu keputusan. Tentunya berharap keputusan-keputusan itu tepat untuk seluruh masyarakat yang ada di SMK Negeri 44 Jakarta. Ya, Ibu. Ya. Kalau boleh saya simpulkan ya, Bu,
Jadi langkah-langkahnya yang pertama Ibu mengamati dulu ya Bu, Ya, betul. masalah atau kasus yang Yang terjadi, terjadi. kemudian setelah itu mengevaluasi dan mengkoordinasikan dengan tim-tim yang ada. Iya. Kemudian kita usahakan supaya keputusan itu yang kita ambil adalah tidak ada yang merasa disisihkan, betul ya Bu, disisihkan. Semuanya sama-sama dikecilkan ya. Semuanya yaitu tadi bahasanya bahwa yang masih kecil kita besarkan hatinya, yang sudah besar hati kita tetap pertahankan untuk tetap berbesar hati, kita membela atau memang mengabdi sebagai ladang ibadah di SMK Negeri 44 Jakarta. Seperti itu. Siap. Berarti untuk ya keputusan itu kita ambil supaya semuanya juga tidak ada yang dirugikan, betul, tidak ada yang dikecilkan lagi. Betul. Ya. Lanjut di pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan, ya, anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika. Sekali lagi bahwa pimpinan itu adalah manusia biasa dan tentunya tidak sempurna ya. Gitu. Saya pun berbalik kepada orang yang bersangkutan atau oleh Bapak Ibu guru, tentunya di sini masyarakat yang paling dominan adalah Bapak Ibu guru atau staf tata usaha sebagai pendukung. Nah di sini yang paling efektif menurut saya adalah kita berbicara dengan hati, yaitu dengan cara pendekatan personal, ya, pendekatan personal kepada orang tersebut. Dengan pendekatan personal tentunya dengan kita berbicara dari hati ke hati, apa masalahnya dan apa yang bisa dibantu oleh sekolah. Dan saya selaku pimpinan juga berharap apa yang saya lakukan itu dari Bapak Ibu guru atau staf tata usaha atau kepala tata usaha atau yang lain itu paham, walaupun tidak ada tindakan-tindakan untuk saling menjatuhkan. Ya, pada prinsipnya pimpinan itu adalah mengayomi, jadi bukan menjatuhkan, walaupun tim kami atau Bapak Ibu guru atau staf tata usaha itu ada yang mungkin pada saat itu hilaf atau keliru. Nah, itulah tugas kepala sekolah atau pimpinan untuk meluruskan, ya, untuk meluruskan bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah salah menurut undang-undang atau menurut aturan yang ada. Jadi semuanya itu harus sudah ada dasar hukumnya. Jadi di situ sudah berdasarkan hukum dan juga berdasarkan hati nurani supaya Bapak Ibu yang ada sebagai keluarga besar SMK Negeri 44 memahami apa kesalahan beliau dan tidak merasa dirugikan, tentunya tentang sikap-sikap beliau yang mungkin kekeliruan beliau yang tanpa disengaja. Hanya berprinsip bahwa manusia itu adalah tidak sempurna. Jadi prinsipnya saling mengingatkan antara atasan maupun bawahan. Dan setiap apa yang disampaikan, masukan daripada bawahan itu, saya tidak anggap bahwa itu adalah protes atau demo, tetapi saya anggap sebagai masukan. Dan disitulah letak nanti kita mengimbangkan antara pimpinan dengan bukan bawahan ya, boleh katakan tim untuk memajukan daripada SMA Negeri 44 Jakarta. Seperti itu. Siap Ibu. Berarti untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif ini tadi
bahwa permasalahan tersebut kita lihat dulu ya Bu, melanggar aturan atau tidak. Iya, melanggar aturan atau tidak. Kemudian bagi permasalahan kasus-kasus yang memang ada semacam protes atau masukan-masukan, Ibu menganggapnya itu bukan protes tapi sebagai masukan dan untuk perbaikan sekolah, perbaikan sekolah. Jadi dari hati kita itu jangan menganggap bahwa orang tersebut apa yang disampaikan itu adalah negatif gitu, tetapi selalu berpikiran sebagai pimpinan itu adalah positif thinking. Itu saya ya. Secara itu saya selalu berpikir positif thinking dulu. Jadi nanti juga solusinya juga positif. Berharapnya seperti itu. Berarti melalui pendekatan personal juga ya Bu tadi. Terus kemudian istilahnya ada intuisi ya Bu. Intuisi terhadap masalah tersebut harus seperti apa untuk pengambilan keputusannya. Siap menurut saya untuk hal-hal yang selama ini saya 1 tahun di sini ya Ibu Nani, saya berharap bahwa pertama adalah tim kerja saya itu adalah sama-sama. Sering saya dengungkan walaupun itu adalah kata-kata, waduh ini banget ya, tidak ada dusta di antara kita. Tetapi itu adalah hal-hal yang paling mendasar. Kalau kita memang pahami, kita breakdown hati kita, kata-kata itu adalah kata-kata mutiara yang bisa menguatkan kita, gitu aja. Kalau itu saya pikirnya seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya Bu, yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ya, berarti kalau mempunyai sama-sama kebenarannya gitu. Jadi tantangan apa ya? Itu tadi yang saya rasakan selama ini 1 tahun saya sebagai kepala sekolah adalah banyaknya ide-ide kepala sekolah, ide-ide Bapak Ibu guru atau staf tata usaha ya, usaha yang sama-sama sebenarnya adalah tujuannya sama, yaitu untuk positif, untuk kebaikan daripada SMK Negeri 44 Jakarta ya. Tapi dalam hal ini saya harus yang mana yang harus kita pakai. Nah, itu kita harus evaluasi dulu. Tentunya karena kita adalah orang pemerintah, tentunya ada aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya dari pucuk pimpinan yang paling atas dulu. Kita berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kalau aturan-aturan yang dari lebih atas dari sekolah itu adalah memang sudah diberikan tetapi tidak tepat dilakukan di SMK Negeri 44, tentunya saya pun harus agak sedikit fleksibel mengambil suatu kebijakan-kebijakan supaya ide-ide daripada Bapak Ibu guru tentunya ya itu tersalurkan tetapi tidak menyalahin aturan yang ada. Itu yang saya ambil apabila ada suatu kasus ya untuk pengambilan keputusan, tetapi itu sama-sama untuk positif, tetapi mana yang lebih baik gitu aja, yang lebih baik. Dan tentunya kalau kita adalah suatu pemerintah, kita kan dinaungi oleh pemerintah, tentunya kita acuannya adalah aturan pemerintah seperti itu. Jadi jika ada kasus-kasus yang memang pengambilan keputusannya itu ini tantangannya betul, tantangan dalam pengambilan keputusan. Satu, Ibu lihat dulu aturan ya. Melihat yang sudah disepakati ya, tentunya baik dari pimpinan yang lebih atas, dari pemerintahan ini dan lain sebagainya, aturan atau itu kan kalau misalkan ada suatu surat edaran, terus peraturan yang datang dari atasan itu kan kita harus pilah-pilah.
seperti itu. Itu tantangan yang harus kita, tapi kita senjatanya adalah aturan yang sudah disepakati, tentunya seperti itu. Aturan yang disepakati dan juga aturan yang berlaku, ya Bu. Iya betul, yang berlaku dan disepakati. Kemudian keputusan itu sendiri pastinya yang tadi Ibu bilang merupakan keputusan yang memang mengutamakan kepentingan bersama, ya Bu. Iya betul. Bersama, ya, bukan hanya secara individu gitu ya, tapi kepentingan bersama, khususnya untuk SMK 44. Karena kan pada prinsipnya seorang guru, seorang kepala sekolah, seorang kepala tata usaha, seorang staf tata usaha itu adalah kuncinya melayani masyarakat. Itu melayani masyarakat, dan masyarakat itu khususnya untuk peserta didik, ya, peserta didik dan orang tua, ya, seperti itu. Ya. Saya lanjut ya Bu, yang pertanyaan berikutnya yang ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu, atau mungkin Ibu memiliki jadwal tersendiri ya untuk penyelesaiannya, atau mungkin Ibu melakukan prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang dapat dilakukan atau dijalankan, ya. Baik, Nani. Ini adalah satu teknis, ya, Nani, bagaimana untuk memecahkan masalah-masalah yang ada atau kasus terkait dengan dilema etika. Ya. Secara pribadi, saya selaku pimpinan, kita lihat kasusnya itu, Nani. Kalau memang kasus tersebut perlu saat itu juga harus diselesaikan, ya diselesaikan. Karena nanti kalau tidak diselesaikan akan berdampak ke yang lain, bahkan akan berdampak yang lebih daripada masalah tersebut. Tapi sekiranya kalau memang masalah tersebut masih bisa ditoleransi, atau memang perlu pengamatan, ya, kalau memang perlu pengamatan, saya juga walaupun sekalipun tidak tertulis atau apa, saya punya jadwal. Kita target apa 2 minggu sekali atau seminggu nih, saya amati, baru kita komunikasikan kepada orang tersebut atau kepada Bapak Ibu guru atau yang lain, harus komunikasi tersebut. Jadi ada yang secara PKK, ada juga yang saat itu harus diselesaikan, tergantung dari kebutuhan masalah tersebut. Ya. Gitu. Jadi pengambilan keputusannya itu dilihat dari kasusnya, ya Bu. Kasusnya. Kalau memang harus cepat diputuskan, ya harus harus segera diputuskan agar tidak berdampak ke yang lain. Gitu, ya Bu. Tapi kalau memang ternyata kasus ini masih bisa ada toleransinya yang bisa dilaksanakan, ya kita jadwalkan. Apakah perlu ada pengamatan ataupun ada koordinasi dengan tim ataupun orang-orang yang terlibat di dalam masalah itu. Ya, siap. Lanjut di pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, ya, yaitu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira siapa yang bantu seseorang? Faktor-faktor yang Ibu Nani tadi saya sudah menyampaikan. Saya memutuskan segala sesuatunya di sekolah atau adalah keluarga besar SMA Negeri 44 Jakarta, tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Nah, di sini kami secara tidak langsung untuk memutuskan segala sesuatunya itu kita punya tim, ya, bukan secara individu. Kalau kita secara individu, kita juga melihat, contohnya misalkan kasus terkait kurikulum. Saya berkoordinasi dengan
kurikulum. Kasus terkait misalkan dengan PKL, saya koordinasi dengan Humas. Kasus terkait dengan kesiswaan, saya berkomunikasi dengan kesiswaan. Dan juga terkait dengan Sarmas, saya juga berkoordinasi dengan Sarmas. Jadi di sini sekali lagi bahwa saya, adakah seseorang yang membacking saya? Pasti ada. Pasti ada, harus ada. Nah di situnya fungsinya kita menguatkan tim, dan apabila memang itu kasusnya adalah kita hanya personal, ya tentunya personal, itu juga saya harus kepada seseorang gitu, untuk koordinasinya. Tapi yang jelas saya harus koordinasi terlebih dahulu. Tapi andaikan misalkan kasus itu memang tidak perlu dikoordinasikan dengan tim manajemen, atau misalkan kasus secara pribadi, saya langsung ke yang bersangkutan. Seperti itu. Saya teknisnya seperti itu untuk mempermudah penyelesaian masalah itu. Itu ya. Berarti kalaupun memang orang yang harus dilibatkan atau faktor-faktor yang dilibatkan itu tergantung dari kasusnya ya Bu. Betul. Kalau memang kasusnya itu ternyata hanya person gitu ya, dan itu tidak perlu dikoordinasikan yang lain, mungkin Ibu memutuskannya sendiri gitu. Tetapi kalau memang itu terlibat dengan orang lain, itu Ibu akan koordinasi dengan tim-tim yang ada di sekolah ya, tergantung masalahnya atau kasusnya dengan apa gitu ya. Jadi kita lihat kondisinya masalah tersebut. Ya, lihat kondisinya ya Bu. Ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya, mengenai pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik, Bu Andi, dari pembelajaran dilema etika itu adalah pembelajaran pendewasaan diri. Terus pembelajaran mau mengasihi orang lain. Yang ketiga, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah bisa menerapkan orang lain. Untuk yang terakhir, bisa membesarkan orang lain tanpa merugikan orang lain. Itu kalau saya menurut benak saya seperti itu. Bisa membesarkan orang lain tanpa merugikan orang lain. Ya, jadi itu ya Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan, pertama pembelajaran pendewasaan diri ya Bu, pendewasaan diri. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga adalah komunikasi dengan orang lain. Terus yang keempat membesarkan orang lain tanpa merugikan orang lain. Ya, gitu ya Bu. Saya ini ya Bu. Yang pertama tadi pembelajaran pendewasaan diri, kemudian pembelajaran memberikan tanggung jawab ya Bu kepada orang lain, kemudian komunikasi dengan orang lain, dan membesarkan hati orang lain tanpa merugikan orang lain. Ya Bu. Mengarahkan orang tersebut, ayo kita mengembangkan karir. Ya.
tapi jangan menjatuhkan orang lain. Siap Ibu. Mungkin itu aja Bu Nani. Ya, mungkin itu dari Ibu. 8 pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ya, siap. Itu, silakan Ibu Nani cerna. Jadi dari semua ini sudah disampaikan oleh Ibu. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu dalam membantu saya untuk melaksanakan program kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi pengalaman bagi saya nanti apabila saya mungkin nanti ditugaskan setelah ini menjadi kepala sekolah atau saya diminta untuk mengambilkan keputusan, ini bisa menjadi pengalaman pribadi saya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya dan izin mungkin cukup sampai di sini ya Bu. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi Mbak Ana, mohon izin saya mau menyampaikan kepada Ibu Nani, yaitu tadi dua patah kata, jadilah guru penggerak yang selalu bergerak untuk menyentuh Bapak Ibu guru dan juga sebagai karir Ibu sendiri. Selalu bergerak, salam guru penggerak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nani Suhaini, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 44 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Siang ini saya sudah bersama dengan Ibu Teresia Emi Widiawati dari SMA Dhamma Savana. Selamat siang Bu Emi. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu izin saya minta waktunya untuk hari ini. Saya akan melakukan kegiatan wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan, di mana pengambilan keputusan tersebut berbasis nilai-nilai kebijakan. Izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dari pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, biasanya saya karena masih di bawah naungan yayasan yang tentunya setiap keputusan atau kebijakan itu harus mengambil keputusan bersama dengan yayasan. Jadi saya tidak mengadakan langkah-langkah yang khusus atau identifikasi secara khusus, tetapi kami akan mengandalkan musyawarah atau dialog dengan beberapa pihak atau warga sekolah. Jadi Ibu akan mengandalkan musyawarah Ibu dengan berbagai pihak. Lanjut pertanyaan berikutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya berdasar musyawarah tadi kita ambil skala prioritas mana yang dampak positifnya itu lebih banyak dari dua kebijakan tadi yang mau kita ambil. Kalau itu dampak positifnya yang lebih banyak, tentunya itu yang akan menjadi pilihan kami dan itu yang akan menjadi keputusan untuk dilaksanakan. Begitu. Jadi berdasarkan skala prioritas ya, betul. Prioritas dari permasalahan yang ada. Ya. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tadi? Tentunya saya akan mencari informasi
tentang kasus itu sedetil mungkin, sehingga saya di dalam pengambilan keputusan juga tidak salah langkah. Kemudian habis itu kita bersama dengan tim tentunya atau teman-teman itu akan mengambil strategi atau langkah-langkah yang tepat ya, tentunya bagaimana kasus ini bisa kita atasi begitu. Jadi Ibu mencari langkah-langkah yang benar-benar tepat ya, dari kasus-kasus yang terjadi. Iya, gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya mengambil alternatif pilihan yang berdampak positifnya itu paling banyak ya, dan itu tidak merugikan atau ada beberapa pihak yang nantinya akan kita rugikan dengan pengambilan keputusan yang tadi. Jadi intinya kita akan mengambil yang dampak positifnya paling besar dan itu akan berdampak banyak ya. Berarti mengambil yang paling efektif itu adalah mencari solusi dan jalan keluarnya atau keputusannya itu adalah yang memiliki dampak positif yang lebih besar. Betul. Dari berarti ada beberapa alternatif ya Bu, Iya. untuk pengambilan keputusan. Lanjut Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangan saya itu karena sekolah kita itu adalah swasta dan di bawah naungan yayasan, tentunya di dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa kita langsung ambil alih sendiri. Kita akan menunggu keputusan dari yayasan yang tentunya ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama karena akan banyak pertimbangan tentunya, dan yayasan sendiri karena mereka juga ada manajemen, pastinya mereka akan berdiskusi dulu baru nanti hasil keputusan mereka dibawa ke saya. Berarti berkoordinasi dengan yayasan ya Bu? Betul. Untuk pengambilan keputusan. Dan kadang keputusan yayasan pun tidak sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Itu kadang-kala ya. Oke. Kemudian lanjut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ya? Seperti misalkan ada kasus yang memang harus langsung ditangani, diselesaikan di tempat ya pada hari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, atau mungkin ada prosedur seperti apa yang harus dijalankan? Kalau jadwal secara khususnya kita tidak, setiap ada kasus atau permasalahan biasanya kita langsung secepat mungkin mengadakan musyawarah atau koordinasi dengan rekan-rekan. Biasanya saya dengan kepala sekolah unit lain itu kalau ada kasus seperti ini bagaimana, baru nanti kita akan musyawarahkan kembali dengan yayasan begitu. Jadi untuk jadwal secara ininya sih tidak, baru nanti setelah keputusan bersama itu kita akan tetapkan langkahnya seperti apa supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Oke, berarti ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya? Betul. Pihak-pihak terkait untuk penyelesaian masalah, dan kemudian sebelum diputuskan ini kan dulu ya, diinformasikan Ya. dan koordinasikan dengan yayasan. Yayasan. Sebagai putusan utamanya adalah yayasan. Yayasan, betul. Oke. Kemudian lanjut Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya bantuan dari rekan-rekan saya itu dalam tim kerja, karena di yayasan kami itu kan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan tentunya kepala sekolah ini punya forum diskusi yang itu akan sangat membantu saya seandainya ada permasalahan atau kasus apa itu akan kita diskusikan. Jadi itulah mereka lah yang menjadi faktor atau yang membantu saya, dan juga di sekolah saya itu terjalin hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik, sehingga ada informasi apapun orang tua itu sering memberikan
langsung kepada saya, Bu, ada kejadian seperti ini, nanti lebih baik seperti ini. Jadi informasi-informasi itu membantu saya. Berarti Ibu didukung oleh semua pihak ya? Iya, Dari betul. mulai teman-teman sesama kepala sekolah di satu yayasan, kemudian juga mungkin rekan-rekan tim di satu sekolah sendiri, di satu satuannya di SMA ya. Lalu ada dukungan dari orang tua gitu ya Bu. Dan terakhir Ibu, untuk pertanyaan ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu tarik ya, Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu ceritakan tadi? Ya, pengalaman yang bisa saya ambil itu adalah bahwa penting sekali adanya kerjasama atau kolaborasi ya dengan beberapa pihak terkait dalam pengambilan keputusan, karena saya yakin dengan adanya kerjasama dari beberapa pihak itu akan ada masukan-masukan, ada alternatif-alternatif yang mungkin itu akan pengambilan keputusan akan lebih tepat dan tepat sasaran. Berarti adanya kerjasama dan saling koordinasi ya Bu? Iya, betul. Untuk pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang terjadi. Betul. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini, dan semoga sukses ke depannya Ibu, dan mudah-mudahan apa yang telah Ibu ceritakan ke saya menjadi pengalaman pribadi untuk saya, dan ini bisa menjadi pengalaman untuk pada saat saya harus mengambil keputusan. Iya, semangat Ibu, sukses. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Teresia Eni Widiawati dari SMA Dhamma Savana. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Nani Suhaini dari CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 44 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Hari ini sudah bersama saya Ibu Sri Henianti dari Kepala Sekolah PAUD Semak Raudoh. Assalamualaikum Bu Heni. Ya, Bu Heni, izin saya hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan ya, dari masalah-masalah yang ada atau kasus-kasus yang ada di sekolah gitu ya. Dan keputusan itu berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral? Moral, iya Ibu. Mengidentifikasinya maksudnya kalau kejadian dengan anak-anak gitu? Ya, dengan anak ataupun dengan guru. Oh iya, biasanya ada pengaduan Gitu. dari orang tua, karena kan kita punya grup WA kan, gitu. Jadi biasanya kalau ada masalah dengan guru atau anak itu orang tuanya japri saya. Nanti setelah itu baru saya tanya-tanya ya ke gurunya gitu, ke orang tuanya. Jadi kita mengumpulkan data-data dulu dari mereka. Bukan data. Ya. Jadi ketika ada masalah atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, yang pertama Ibu mengumpulkan dulu data-data apa sih kasusnya gitu ya Bu. Kemudian mengkonfirmasikan ke yang berbagai pihak ya. Siap. Lanjutnya untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, gitu ya Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Biasanya kita perlu pihak ketiga ya, karena kita nggak bisa
misalkan ada dua orang gitu kan, kita nggak bisa dua-duanya dibenarkan tanpa ada pihak ketiganya. Jadi kita perlu pihak pendukung lah istilahnya, yang lebih tinggi tingkatannya dari kita misalnya. Berarti Ibu memerlukan seseorang yang bisa menjadi penengah ya Bu, Ya. dari permasalahan tersebut ya. Kalau misalkan dua-duanya benar, kita ambil lagi yang lebih benar mungkin ya, yang lebih pas, tapi dengan adanya masukan dari pihak lain. Gitu, Bu. Iya bisa, tapi biasanya dari instansi sih, Oh, bukan dari per instansi, orang. iya, Jadi iya. memang mempunyai kapasitas yang Yang lebih sesuai tinggi lagi ya. gitu. Iya. Kapasitasnya lebih tinggi. Siap Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Ya itu yang tadi kan kita mengumpulkan data dulu kan, terus mengecek juga ya, selain mengumpulkan data dari berbagai pihak, kita juga cari informasi juga dari pihak ketiga misalkan gitu. Jadi pendukung dari masalah-masalah tersebut. Jadi kita bisa ngambil keputusannya nggak cuma dari satu sisi gitu. Jadi mengumpulkan data dulu ya, setelah itu memastikan ya, dengan pihak ketiga. Memastikan dengan pihak ketiga ya. Siap. Lanjut di pertanyaan yang keempat ya Ibu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Biasanya kita balikan lagi ke orang tua ya, misalkan dilema itu terjadi antara anak dan orang tua gitu kan, kita balikan lagi ke mereka. Jadi misalkan ada orang tua yang menuduh, oh anak saya diginiin gitu ya, terus kita nggak percaya dari satu sisi aja kan, kita balikin lagi gitu. Terus gimana kalau misalkan posisinya dibalik gitu, jadi membalikan keadaan ya. Jadi supaya mereka tahu posisinya, bisa merasakan kalau di posisi seperti itu gitu, seperti itu. Jadi bisa jadi keputusannya dari mereka sendiri, bukan dari saya. Berarti dikonfirmasi dulu ya Bu, dikonfirmasi, kemudian memposisikan berbalik ya, berbalik bagaimana empati, jadi empatinya. Jadi ada rasa empatinya supaya dia juga bisa mengambilkan keputusan sendiri ya Bu. Iya, dari permasalahan perlu diputuskan. Lanjut berikutnya untuk pertanyaan yang kelima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya seperti itu, misalkan sudah kita balikan lagi gitu ya, namanya orang kan punya emosi yang berbeda kan ya, apalagi misalkan dia baru punya anak, ternyata punya anaknya susah gitu kan, itu mempengaruhi cara berpikirnya juga gitu, walaupun kita benar gitu kan, atau dia yang salah kita benar, tetap aja bisa jadi orang tua itu nggak bisa nerima gitu kan. Jadi kita perlu proses. Jadi ada prosesnya ya Bu. Jadi bisa menunggu gitu kan. Jadi nggak harus saat itu juga kita putuskan. Mencoba untuk memberikan waktu kepada mereka juga. Siap. Berarti ada prosesnya ya. Ada waktu. Ada waktunya. Memberikan waktu untuk sama-sama berpikir lah, istilahnya seperti itu. Oke, siap. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya, misalkan pada saat kasus tersebut harus diselesaikan saat itu juga langsung di tempat, atau mungkin Ibu memiliki jadwal untuk penyelesaiannya ya seperti yang tadi Ibu sampaikan, atau Ibu punya prosedur atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan? Itu dilihat lagi dari masalahnya ya, kalau urgent dan itu merugikan banyak orang, itu harus secepatnya diselesaikan. Itu aja. Jadi dilihat dari permasalahannya ya, urgensinya. Kalau memang masalah itu berdampak jelek ke depannya, mungkin ya tidak baik ke depan, harus lebih cepat ditangani dan harus segera ya diambil keputusan. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika?
Kalau saya biasanya suka sharing dengan kepala sekolah atau yang lebih tinggi ya kompetensinya gitu kan. Jadi mungkin dia lebih pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu bisa. Jadi kita belum pengalaman, kita cari orang yang lebih berpengalaman untuk membantu masalah kita. Berarti Ibu sering meminta bantuan ya dengan orang-orang atau pihak-pihak yang lebih tinggi jenjangnya dari kita ya Bu. Iya. Ya, siap. Dan yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, mengenai pembelajaran apa sih yang bisa Ibu ambil ya dari pengalaman pengambilan keputusan tadi? Ya, pengalamannya sih kita harus lebih sabar ya. Sabar. Sabar terus juga ini ya, kita punya aturan yang lebih utama gitu ya, maksudnya kalau misalkan segala sesuatunya sesuai aturan, insya Allah sih nggak ada masalah gitu aja. Jadi yang pertama harus lebih sabar dan dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan yang memang berlaku ya Bu. Iya. Iya. Oke. Itu saja ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya dalam wawancara hari ini. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Sri Hendriyanti dari Pak Ud Smart Raudoh yang telah kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.